siang. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya api dan api segitiga api. Sebelum menjelaskan bagaimana proses terjadinya api, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Taruna Remaja Edwin Monggal dari Koordinat 3 PKP 14 Darni, jurusan Keselamatan Penerbangan, Teknik Penerbangan Indonesia Curug. Api bukan asing lagi untuk kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan yang berhubungan dengan api. Misalnya, jika mati lampu, kita menyalakan lilin. Untuk memasak, kita menggunakan kompor yang menghasilkan api. Api pertama kali ditemukan lebih dari 150.000 tahun yang lalu. Manusia pengguna api pertama kali hidup di Afrika, kemudian menyebar ke Asia dan Eropa. Di mana musim dingin sangat dingin, mereka menemukan cara untuk membuat percikan api. Percikan api ini muncul dengan cara memukul baja pada batu. Manusia dalam batu menemukan api saat petir menyambar dan muncullah api. Manusia purba mencoba membuat api dengan menggosokkan batu dengan baja. Api sangat berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Bahkan dari zaman dahulu, manusia purba sudah mencoba membuat api untuk kelangsungan hidup mereka. Kita sering mendengar api yang bisa dikendalikan menjadi kawan dan api yang tidak bisa dikendalikan menjadi lawan. Api yang tidak bisa dikendalikan itu yang sering disebut dengan kebakaran. Jadi, apa sebenarnya pengertian dari api? Api adalah suatu penelitian atau hasil akhir dari sejumlah reaksi kimia
atau pembakaran maupun oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, udara, dan bahan bakar yang menimbulkan atau menghasilkan panas dan cahaya. 3 unsur tersebut itulah yang sering disebut dengan segitiga api atau triangle of fire, yang terdiri dari 1. Bahan bakar atau fuel, 2. Oksigen, 3. Sumber panas atau heat. Memahami proses terjadinya api dan apa itu segitiga api sangat penting untuk kita, karena komponen ini dari segitiga tersebut sangat dekat dengan lingkungan kehidupan kita. Dengan memahami proses terjadinya api ini, kita bisa lebih hati-hati dan mengantisipasi terjadinya kebakaran. Memahami segitiga api ini juga sangat penting untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran, dengan memutus rantai salah satu komponen dari segitiga api tersebut. Unsur pokok proses terjadinya api, yaitu teori segitiga api atau triangle of fire, menjelaskan bahwa untuk dapat berlangsungnya proses terjadinya api diperlukan adanya 3 unsur, yaitu 1. Bahan bakar atau fuel, 2. Oksigen, 3. Sumber panas atau heat. Namun dengan adanya 3 unsur tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Untuk berlangsungnya satu pembakaran diperlukan komponen keempat, yaitu rantai reaksi kimia atau chemical chain reaction. Teori ini dikenal sebagai piramida api atau tetrahedron. Rantai reaksi kimia adalah peristiwa di mana ketiga elemen yang ada saling bereaksi secara kimiawi, sehingga yang dihasilkan bukan hanya pijar, tetapi berupa nyala api ataupun peristiwa pembakaran. Saya akan menjelaskan 3 unsur pada segitiga api. Yang pertama, oksigen. Oksigen adalah gas unsur kimia yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang muncul dalam kelimpahan yang besar di bumi, yang terperangkap oleh atmosfer. Sumber oksigen adalah dari udara. Pada keadaan normal, presentasi oksigen kurang lebih dari 21%, akan tetapi dalam proses terjadinya api, presentasi oksigen hanya membutuhkan 15% dan dapat membantu dalam proses terjadinya api. Ada beberapa bahan bakar yang mempunyai cukup banyak kandungan oksigen yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Fungsi oksigen pada terjadinya api adalah oksigen dibutuhkan untuk memulai dan mempertahankan pembakaran. Keberadaan oksigen menjadi penentu apakah proses kebakaran dapat terjadi atau tidak. Presentasi oksigen terdiri dari 1. Gas nitrogen kurang lebih dari 78%, yang kedua gas oksigen kurang lebih dari 21%, dan terakhir gas CO2 kurang lebih dari 1%. Yang kedua, heat atau panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Ada beberapa sumber panas. Yang pertama, sumber panas faktor alam, seperti petir atau panas dari gunung berapi. Yang kedua, sumber panas dari energi listrik, seperti panas listrik yang dapat timbul dari arus pendek, oscillating, ketikan api karena listrik, dan listrik statis. Yang ketiga, sumber panas dari energi mekanis, seperti karena adanya satu gesekan. Yang keempat, sumber panas dari energi kimia. Contoh dari energi panas kimia yaitu reaksi panas pembakaran, panas akibat dekomposisi, panas larutan, dan panas spontan. Kebakaran yang pada umumnya terjadi di lingkungan masyarakat diakibatkan oleh timbulnya sumber panas dari arus pendek dan oscillating listrik. Dan yang ketiga yaitu bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada 3 wujud bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Saya akan membahas bahan bakar benda padat. Bahan bakar benda padat yang terbakar akan meninggalkan sisa berupa abu atau arang setelah selesai terbakar. Contohnya kayu, batu bara, plastik, gula, lemak, kertas, dan lain-lainnya. Yang kedua, benda cair. Bahan bakar cair contohnya yaitu bensin, cat, minyak tanah, vernis, turpentin, alkohol, dan lainnya. Yang ketiga yaitu benda gas. Bahan bakar gas contohnya yaitu gas alam, asetilin, propan, karbon monoksida, butan, dan lain-lainnya. Sifat-sifat benda yang terbakar dipengaruhi oleh 1. Titik nyala atau flash point. Titik nyala merupakan temperatur minimum dari cairan di mana dapat memberikan uap yang cukup dan bercampur dengan udara dan membentuk campuran yang dapat terbakar dekat permukaan cairan. Yang kedua, batas daerah terbakar atau flammability point. Batas daerah terbakar adalah campuran uap bahan bakar
udara hanya akan menyala dan terbakar dengan baik pada daerah konsentrasi tertentu. Yang ketiga, suhu penyalaan sendiri atau auto ignition temperature merupakan suhu penyalaan sendiri sudut di mana dapat menyala dengan sendirinya tanpa adanya panas dari luar. Bentuk dari material bahan bakar juga akan mempengaruhi dari cepatnya proses terjadinya api. Misalnya, blok kayu akan lebih sulit terbakar dibandingkan dengan serbuk kayu. Jadi bukan hanya jenis bahan bakar saja yang bisa mempengaruhi proses terjadinya api, bentuk dari bahan bakar tersebut juga akan mempengaruhi proses terjadinya tersebut. Dari reaksi 3 unsur di atas, terbentuklah rantai reaksi kimia berurutan kompleks atau chemical chain reaction. Untuk tujuan pemahaman proses saja, maka dapat dibayangkan bahwa reaksi tempat ini adalah lem yang mencegah 3 komponen lain menjadi berantakan. Jadi, reaksi ini akan membentuk 4 piramida sama sisi atau tetrahedron of fire. Di dalam reaksi inilah proses terjadinya api. Dengan 3 komponen dari segitiga api, tidak ada yang hilang. Jika ada salah satu dari 3 komponen segitiga api yang hilang, maka proses terjadinya api tidak akan terjadi. Api tidak akan terus berkobar apabila salah satu komponen tetrahedron hilang. Api akan terus nyala jika reaksi tersebut ada dan seimbang. Apakah ada perbedaan proses terjadinya api jika menggunakan bahan bakar yang berbeda? Proses terjadinya api akan mengalami perbedaan jika menggunakan bahan bakar yang berbeda. Perbedaan yang akan terjadi adalah kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk proses terjadinya api tersebut. Menggunakan bahan bakar benda padat akan lebih lama jika dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar benda cair ataupun bahan bakar gas. Dan menggunakan bahan bakar benda cair juga akan lebih lama dibandingkan menggunakan bahan bakar gas. Bahkan jika menggunakan bahan bakar benda padat, tapi bentuk dari bahan bakar tersebut berbeda, juga akan mempengaruhi waktu untuk mencapai terjadinya api. Misalnya, jika kita menggunakan bahan bakar blok kayu, akan lebih lama dibandingkan menggunakan serbuk dari kayu, meskipun bahan bakarnya sama-sama benda padat. Jadi, jenis dari bahan bakar juga berpengaruh dalam proses terjadinya api. Apakah ada perbedaan proses terjadinya api jika menggunakan sumber panas yang berbeda? Proses terjadinya api akan mengalami perbedaan jika menggunakan sumber panas yang berbeda. Misalnya, jika kita menggunakan sumber panas dari energi mekanis, yaitu energi panas yang masa dari gesekan, akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan sumber panas kimia ataupun energi panas listrik. Jadi selain dari jenis bahan bakar, jenis dari sumber panas pun mempengaruhi proses terjadinya api, khususnya dalam waktu ataupun kecepatan proses terjadinya api tersebut. Api sangat berguna untuk kedua makhluk hidup, khususnya manusia. Namun, api juga bisa membahayakan jika api tersebut tidak bisa dikendalikan atau yang sering disebut dengan kebakaran. Apa itu kebakaran? Ada beberapa definisi kebakaran, antara lain yang pertama yaitu menurut Perda DKI nomor 3 tahun 1992. Definisi kebakaran secara umum adalah suatu peristiwa ataupun kejadian timbulnya api yang tidak terkendali yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda. Yang kedua, menurut NFPA, definisi kebakaran adalah suatu peristiwa oksidansi yang melibatkan 3 unsur yang harus ada, yaitu bahan bakar yang terbakar, oksigen yang ada dalam udara, dan sumber panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cedera, bahkan kematian. Yang ketiga, menurut David Eckoling, kebakaran adalah sebuah reaksi kimia di mana bahan bakar dioksidasi sangat cepat dan menghasilkan panas. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa kebakaran merupakan kejadian timbulnya api yang tidak diinginkan, di mana unsur-unsur yang membutuhkan terdiri dari bahan bakar, oksigen, dan sumber panas atau yang sering disebut dengan segitiga api yang membentuk reaksi oksidasi dan dapat menimbulkan kerugian material dan moral. Saya akan menjelaskan klasifikasi tingkat potensi bahaya dalam kebakaran. NFPA 10 menetapkan klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran yang terdiri dari yang pertama, bahaya ringan. Bahaya ringan ditetapkan apabila benda padat dan benda cair yang mudah terbakar memiliki jumlah sedikit. Contoh yang termasuk bahaya ringan adalah area kantor, kelas, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang kedua, bahaya sedang. Bahaya sedang ditetapkan apabila benda padat dan bahan cair yang mudah terbakar memiliki jumlah yang lebih dari klasifikasi bahan bahaya ringan. Contoh yang termasuk bahaya sedang adalah area gudang, pabrik lampu, pameran kendaraan, tempat parkir, dan lainnya. Yang ketiga, bahaya tinggi.
Bahaya tinggi ditetapkan apabila benda padat dan bahan cair yang sudah terbakar, yang sedang digunakan, yang masih tersimpan, dan atau sisa produk melebihi kapasitas. Contoh yang termasuk bahaya tinggi yaitu di area bengkel hanggar dan lainnya. Saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan kebakaran. Kebakaran dapat dilakukan pemadaman dengan menghilangkan unsur-unsur yang dapat menyebabkan kebakaran terjadi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa unsur-unsur tersebut adalah sumber panas, bahan bakar, dan oksigen atau segitiga api. Unsur-unsur tersebut akan bereaksi kimia dan dapat menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu, teori pemadaman api sendiri adalah dengan menghilangkan unsur dan terjadilah pemutusan reaksi sehingga kebakaran terjadi tidak semakin membesar. Dalam buku Dasar-Dasar Penanggulangan Kebakaran, jelaskan bahwa teknik-teknik pemadaman antara lain yang pertama yaitu cooling ataupun pendinginan. Atau kebakaran dapat dipadamkan dengan menghilangkan panas serta mendinginkan permukaan dan bahan yang terbakar dengan bahan semprotan air sampai mencapai suhu di bawah titik nyalanya. Atau dengan kata lain, mengurangi ataupun menurunkan panas sampai benda yang terbakar mencapai suhu di bawah titik nyalanya atau flash point. Pendinginan permukaan yang terbakar tersebut akan menghentikan proses terbentuknya uap. Yang kedua yaitu smothering ataupun penyelimutan. Kebakaran dapat juga dipadamkan dengan menghilangkan unsur oksigen ataupun udara. Menyelimuti bagian yang terbakar dengan karbon dioksida ataupun busa akan menghentikan suplai udara. Biasa juga dikenal dengan sistem pemadaman isolasi atau lokalisasi, yaitu memutuskan hubungan udara luar dengan benda yang terbakar agar perbandingan udara dengan bahan bakar tersebut berkurang. Yang ketiga yaitu memisahkan bahan bakar yang terbakar ataupun terfashion. Satu bahan yang terbakar dapat dipisahkan dengan jalan menutup aliran yang menuju ke tempat kebakaran ataupun menghentikan suplai bahan bakar, yaitu mengurangi ataupun mengambil jumlah bahan-bahan yang terbakar menutupi aliran bahan yang terbakar. Yang keempat yaitu memutus rantai reaksi. Pemutusan rantai reaksi pembakaran dapat juga dilakukan secara fisik, kimia, ataupun kombinasi fisik dan kimia. Secara fisik, nyala api dapat dibangkitkan dengan peledakan bahan peledak di tengah-tengah kebakaran. Secara kimia, pemadaman nyala api dapat dilakukan dengan pemakaian bahan-bahan yang dapat menyerap hidrosid dari rangkaian gas pembakaran. Bahan-bahan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Logam alkali berupa tabung kimia atau dry chemical. Yang kedua, amonia berupa tabung kimia kering. Dan yang terakhir yaitu halogen yang berupa gas dan cairan. Jadi, api sangat penting untuk kebutuhan manusia pada umumnya. Tetapi, api juga bisa menjadi lawan jika api tersebut tidak bisa dikendalikan atau yang sering disebut dengan kebakaran. Proses terjadinya api harus memiliki komponen segitiga api, yaitu bahan bakar, oksigen, sumber panas. Komponen dan segitiga api ini sangat dekat dengan lingkungan sekitar, sehingga sangat penting untuk memahami apa itu api dan dari mana api berasal. Dengan memahami proses terjadinya api dan api segitiga api, kita bisa menghindari dan mengantisipasi terjadinya api yang bisa membahayakan diri bahkan lingkungan sekitar. Dengan memahami tentang segitiga api dan bagaimana proses terjadinya api jika terjadi kebakaran, kita bisa mengatasinya dengan memutus rantai reaksi segitiga api yang sering disebut dengan chemical chain reaction. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran oksigen dalam proses terjadinya api atau dalam segitiga api. Saya akan menyalakan sebuah lilin dan saya akan menutupnya dengan sebuah gelas kaca. Kita akan melihat bagaimana hasil jika kaca tersebut atau lilin tersebut ditutup dengan kaca. Nah, dalam lilin tersebut mengakibatkan lilin tersebut akan mengalami pemadaman. Ini membuktikan bahwa oksigen sangat berpengaruh dalam proses terjadinya api. Jika pasokan oksigen atau suplai oksigen tidak ada dalam lilin tersebut, maka lilin tersebut akan padam. Sehingga oksigen sangat berguna untuk proses terjadinya api. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana perbedaan proses terjadinya api jika menggunakan bahan bakar yang berbeda. Yang pertama, saya akan menggunakan bahan bakar benda padat. Kita akan melihat bagaimana proses terjadinya api, yaitu dalam
Pembakaran tersebut sudah memiliki 3 unsur segitiga api. Yang pertama sumber panas dari sini, yang kedua bahan bakar yaitu bahan bakar minyak padat yaitu kayu, yang ketiga adanya oksigen dari udara. Dengan adanya 3 unsur tersebut, maka proses terjadinya api sudah dapat terjadi. Proses terjadinya api tersebut akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar bercair seperti bensin. Yang kedua, saya akan menggunakan bahan bakar bensin. Kita akan melihat bagaimana proses terjadinya api jika menggunakan bahan bakar bensin. Menggunakan bahan bakar bensin akan menyebabkan waktu yang dibutuhkan agar lebih cepat dibandingkan dengan langsung menggunakan bahan bakar benda padat. Kita akan melihat bagaimana proses terjadinya api tersebut. Di sini sudah ada sumber panas, bahan bakar yaitu bensin, dan yang ketiga itu oksigen ada dalam udara. Kita akan melihat bagaimana proses terjadinya api tersebut. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses terjadinya api tersebut sangat berjalan dengan cepat. Ini membuktikan bahwa menggunakan bahan bakar menggunakan bensin akan membutuhkan waktu lebih cepat dibandingkan benda padat. Demikianlah video saya tentang bagaimana proses terjadinya api dan apa itu segitiga api. Jika ada kesalahan perkataan maupun materi, saya mohon maaf.